pemirsa, pada kesempatan ini kami ingin menghunting atau memburu bagaimana informasi tentang keberadaan sebuah sistem irigasi tradisional yang ada di Negari Pulau Pariangan yang disebut dengan Kungkuang. Daerahnya ada di daerah Taruko menurut penduduk setempat, dan kami dengan segala susah payah dan segala daya upaya untuk mencapai tersebut, kami tetap berusaha demi kepuasan pemirsa dan demi berbagi informasi tentang kearifan-kearifan lokal Minangkabau. Kami ingin mencari di mana lokasi Kungkuang yang masih ada. Penduduk setempat mengatakan ada namanya di Sawah Taruko. Baik pemirsa, di seberang sana masih ada masyarakat yang bekerja pada sore hari. Kita tanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa budaya.
pada saat ini kita menemukan sebuah kearifan lokal pertanian yang ada di Nagari Pulau Pariangan, yaitu kungkuang. Kungkuang itu adalah sistem pembagian air secara tradisional yang terbuat dari kayu seperti ini. Ada 1, 2, 3 bandar yang akan diatur, dan itu hanya sekali atur, tidak ada masyarakat yang bertengkar. Mereka sangat arif melestarikan nilai-nilai tradisi yang ada, sehingga sawah yang seluas ini pun tidak ada perbenturan atau pertengkaran tentang air. Namun hari ini sudah banyak yang ditembok oleh pemerintah, tetapi pembagiannya kurang teratur atau kurang adil, sehingga masih juga terjadi pertengkaran. Kenapa tidak pada saat ini nilai tradisional yang pernah ada diwariskan oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu yang disebut kungkuang atau sistem irigasi tradisional itu bisa kita contoh dan aplikasikan sampai hari ini. Kita berbangga di Nagari Pulau Pariangan ini masih ada yang 1, 2 kungkuang yang masih ada. Inilah gambarnya pemirsa. Artinya kalau Bali punya subak, yang lain-lain punya sistem irigasi yang lain, Minangkabau juga punya sistem irigasi pembagiannya dengan kungkuang. Pembagian itu perlu kami sampaikan, ada yang dikenal dengan istilah satapak tagak. Apabila ukuran air seperti ini tertutup, lancar ke sana airnya, itu cukup untuk sawah yang di seberang. Ada juga pembagian air yang satapak miring. Dimiringkan telapak kaki kita, artinya air tidak semuanya melalui kungkuang itu, cukup juga untuk beberapa sawah yang ada di sana. Ada juga yang satapak luncua seperti ini. Asal telapak kaki itu terbenam, cukup bagi kearifan lokal Minangkabau untuk mengairi sawah-sawah yang dibutuhkan. Apakah ketika akan membajak atau akan memupuk padi, airnya harus dikurangi, sudah ada ukurannya. Dan kalau kita ingin membuat aliran air yang lebih besar ke arah kiri ini misalnya, atau dibagi dua dengan ini, kita tutup yang ini dengan ukuran kaki manusia sendiri. Dan setiap kungkuang itu memiliki tuo banda atau kapalo banda, diangkat oleh seluruh kaum yang punya sawah di sekitar ini, dan kita harus patuh dengan kebijakan beliau. Ada air sawah itu yang pada siang hari, pada malam hari, dan ada pada waktu subuh yang disebut dengan istilah mangabua. Jadi kita harus terima hari ini, kalau air sawah kita dari dahulu itu subuh, ya udah subuh, jangan protes. Protes itu yang bikin pertengkaran. Demikian pemirsa, mudah-mudahan nilai ini semakin lestari dan bermanfaat bagi generasi muda kita, dan budaya Minangkabau tetap lestari.
Pemirsa, budaya salah satu keindahan alam yang tidak bisa kita pungkiri yang ada di Nagari Tua Pariangan, yaitu Puncak Gurun. Ini adalah hamparan sawah bagaikan permadani, mungkin juga boleh kita katakan bagaikan lukisan. Sungguh entah bagaimana caranya orang tua kita dahulu merancang atau membuat sawah ini sehingga jadi. Hari ini ada padi yang masih hijau, ada yang hampir masak, dan ada yang sudah masak, serba lengkap. Kita harus memelihara keasrian sawah-sawah yang ada ini. Tak perlu kita semuanya melakukan betonisasi atau melakukan pembangunan hal-hal yang modern. Karena jika itu dilakukan, kita akan kehilangan sebuah nilai tradisi dan budaya. Jangan-jangan ini dahulu juga merupakan semuanya daerah perbukitan. Tapi karena kebutuhan oleh masyarakat pada saat itu untuk makan, nenek moyang kita membuat sawah-sawah Manaruko namanya. Mangguk Manaruko, mantam malunya sawah, sehingga kita mewarisi sampai hari ini. Entah berapa keringat, mungkin darah, mungkin nyawa yang dikorbankan untuk membangun ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tetap lestarikan keindahan alam ini, tanpa ada yang pernah berusaha untuk merusaknya. Dari daerah Puncak Gurun Pariangan, Jurnal Minang TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.